Haleluya, Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kembali lagi dengan saya Willy Marpaung di channel YouTube saya. Dan hari ini saya mau bagikan firman Tuhan kepada saudara yang pasti akan memberkati saudara-saudara sekalian, yang pasti memberkati teman-teman sekalian, khususnya anak-anak muda. Karena channel ini, hashtag Jadi Berkat ini mau memberkati khususnya untuk anak-anak muda, mau menjangkau anak-anak muda untuk boleh kembali kepada Tuhan, untuk boleh hidup takut akan Tuhan. Pengkhotbah mengatakan untuk apa kita memiliki ketenaran, untuk apa kita memiliki kepintaran, untuk apa kita memiliki kekayaan, tetapi kita hidup tidak takut akan Tuhan. Itu sebabnya takut akan Tuhan itulah hal yang paling utama dalam kehidupan ini. Semua bisa kita dapatkan, tapi itu tidak ada gunanya apabila kita tidak hidup takut akan Tuhan. Saya berharap melalui channel ini, melalui video ini, teman-teman semuanya mau kembali untuk hidup takut akan Tuhan, mau kembali hidup dalam jalan Tuhan, mau kembali hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya berdoa kiranya channel ini bisa memberkati saudara-saudari teman-teman sekalian. Dan sudah banyak mendapatkan, saya sudah mendapatkan banyak feedback yang baik dengan tentang channel ini. Ada yang tersentuh hatinya sampai mencucurkan air mata ketika menonton video ini. Kiranya itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang menjamah hatimu, yang membuat kau berubah. Ada yang termotivasi, ada yang disemangati. Terima kasih banyak, dan semuanya kemuliaan hanya bagi nama Tuhan itu saja. Dan tidak perlu lama-lama lagi untuk mendukung channel ini, teman-teman silahkan subscribe. Kemudian untuk mendapatkan notifikasi dari setiap channel ini, boleh tekan tanda loncengnya. Dan apabila teman-teman suka, silahkan like dan komen untuk memberikan pertanyaan atau pertanyaan yang mau dibahas dalam channel ini. Dan juga share video ini, sehingga apabila teman-teman diberkati dalam video ini, lalu teman-teman membagikannya, maka kita menjadi berkat. Oke? Nah, hari ini saya akan bahas khusus untuk anak-anak muda biasanya yang sering terjadi, ya, di mana saya sudah melihat, karena saya sudah melayani di media sosial sudah 1 tahun, ada banyak sekali kasus yang saya temui bahwa banyak anak-anak muda yang jatuh ke dalam dosa perzinahan sebelum ia menikah, jatuh ke dalam dosa seksual sebelum ia menikah. Ia melakukan perzinahan dengan pacarnya. Ada yang sekali, ya kan, lalu tidak apa-apa, tapi dia merasa langsung, aduh gimana gitu, ya kan. Itulah pertama kali aku mengenal seks, 1 kali itu, aduh aku gak mau ulangi lagi lah katanya, ya kan. Ada lagi yang sampai hamil, ya kan, lalu mencoba aborsi, keluarganya menyuruh aborsi, tapi ia bilang gak bisa dan dia gak mau menolak untuk aborsi. Kemudian dia keguguran, ya kan. Kemudian ada lagi yang dia hamil di luar nikah, kemudian orang tuanya gak menyetujui, anaknya mati, kemudian suaminya pergi kemana gitu, ya kan. Lalu ada lagi yang saya temui nyaman berbuat dosa, nyaman berbuat zina, ya kan. Satu rumah sama pacarnya, dan orang tuanya setuju pula satu rumah dengan pacarnya. Saya katakan kepada ibu saya, ngeri kali ya mak di luar sana. Ah, kau ya baru tahu, kata. Begitu polosnya diriku, ya kan. Nah, ada adik saya, adik kelas saya, ya, saya selalu sharing sama dia tentang hal ini. Ternyata abang ini polos sekali, kata. Tapi saya harus belajar juga tentang itu supaya apa? Supaya saya bisa memberikan motivasi kepada teman-teman semuanya. Amin. Dan saya berharap hidup saya juga tidaklah seperti demikian. Tapi kita semuanya pun, kalau kita sudah rusak, sudah berdosa, kiranya Tuhan memulihkan kita, kiranya kita mau kembali kepada jalan Tuhan, dan percayalah, hidup yang baru akan Tuhan berikan kepada kita. Amin. Nah, hari ini adalah satu kisah yang sudah 2 kali saya ceritakan seperti dalam channel YouTube ini, tapi saya membahasnya hari ini lebih dalam, minimal atau maksimal kira-kira 20 menit video ini. Saya berharap teman-teman tidak bosan, tidak menukar channel ini, tidak menukar saluran ini, karena saya berharap ini bisa memberkati saudara-saudari sekalian, teman-teman sekalian, yaitu mengenai kisah perempuan yang kedapatan berbuat zina. Karena banyak anak-anak muda yang jatuh dalam dosa perzinahan, akhirnya ia frustasi, akhirnya dia berpikir tidak ada lagi harapan bagi dia, akhirnya ia berpikir tidak ada lagi masa depannya. Dengarkan saya baik-baik, Alkitab mengatakan masa depanmu ada dan harapanmu tidak akan hilang. Alkitab mengatakan masa depanmu penuh dengan harapan, masa depanmu ada di tangan Tuhan. Sebabnya hari ini saya berikan kuncinya untuk supaya engkau hidup dalam Yesus, dan Tuhan akan mengubahkan hidupmu, Tuhan akan memulihkan hidupmu, Tuhan akan menjadikan engkau baru. Dan percayalah, Tuhan punya masa depan untukmu. Tuhan punya hal-hal yang baik yang mau dikerjakannya kepadamu. Tuhan mau berikan sesuatu yang baik kepadamu kalau engkau ikut dia sungguh-sungguh, kalau engkau hidup di dalamnya. Amin. Nah, ada banyak orang tertekan, ada banyak anak-anak muda tertekan. Karena apa? Karena ia sudah pernah melakukan hubungan seks dengan pacarnya. Ada banyak anak-anak muda yang tertekan karena apa? Karena ia sudah pernah jatuh ke dalam dosa perzinahan. Ada banyak anak-anak muda yang tertekan yang mengatakan,
Dosa itu selalu mengikutiku. Aku mau melawannya tapi tidak bisa, selalu datang kepadaku. Hari ini percayalah bahwa Tuhan bisa memulihkan hidupmu, bahwa engkau akan diberikan Roh Kudus untuk menolong hidupmu melawan dosa itu. Amin. Hari ini matikan kehendak daging itu. Amin. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya saya sudah terlanjur melakukan dosa? Bagaimana kalau saya sudah terlanjur kedapatan berbuat dosa? Iya kan? Kalau memang masih sembunyi-sembunyi, masih aman, tidak ada yang tahu, mungkin hanya saya yang tahu. Karena ada yang beberapa konseling dengan saya yang mengatakan saya pernah melakukan hubungan seks. Orang tua saya tidak tahu begitu. Ya puji Tuhan, saya tidak akan membeberkannya kemana-mana. Tapi saya berikan pemulihan bahwa Tuhan mau pulihkan hidupmu. Oke lah kalau memang tidak ada yang tahu. Tapi bagaimana kalau ketahuan berbuat dosa? Memang di Alkitab dikatakan jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan akan mengampuni kita. Tapi bagaimana kalau misalnya kita ketahuan berbuat dosa? Sebagai contoh, misalnya ada yang hamil ketika sudah melakukan hubungan seks dengan pacarnya, hamil di luar nikah. Bagaimana itu? Dan mau nggak mau, walaupun mungkin kau sudah pernah melakukan hubungan seks di luar nikah, nanti kau menikah bukan dengan pacarmu yang melakukan hubungan seks denganmu, akan ketahuan oleh pasanganmu. Begitu kira-kira. Khususnya perempuan. Iya kan? Nah, hari ini engkau yang menonton video ini, saya berdoa kiranya engkau hari ini mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Hari ini kau mendapatkan iman bahwa masa depanmu ada. Hari ini kau mendapatkan iman bahwa harapanmu tidak akan hilang. Oke, hari ini saya akan bahas dari Yohanes 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya berharap maksimal 20 menit saya akan buat video ini. Dan mari kita bahas sama-sama Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan Yohanes 8 ayatnya yang ke-1. Baik. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Oke, ayat 2. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Nah, Yohanes 8 ayat 2 ini berbicara bagaimana Yesus mengajar di bait Allah. Lihat baik-baik. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Pagi-pagi benar, Yesus ada di bait Allah dan seluruh rakyat, itu artinya semua yang ada di kota itu. Bait Allah ada di Yerusalem, maka semua rakyat Yerusalem ada di kota itu. Dan Yesus mengajar di sana. Ia duduk dan ia mengajar di sana. Berarti bait Allah itu penuh. Bait Allah itu ramai oleh orang-orang yang mau mendengarkan pengajaran Yesus. Seluruh rakyat dalam kota itu datang. Itu artinya banyak orang di sana. Nah, ayat ketiga. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memberitakan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Nah, jadi di sini ketika Yesus mengajar di bait Allah, ramai orang di situ. Datang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa perempuan yang kedapatan berbuat zina. Tapi lihat baik-baik, kalau memang ada yang berbuat zina, kalau memang perempuan ini kedapatan berbuat zina, mana laki-lakinya? Itu dia kan. Nah, itu dia jadi pertimbangan sampai sekarang ya kan. Jadi pertanyaan, atau salah satu dari ahli Taurat ini atau salah satu dari orang Farisi ini ya kan? Kita kan nggak tahu. Masa laki-laki lolos ya kan? Nah, tapi di sini perempuan ini mendapat ketidakadilan. Perempuan ini mendapatkan penghukuman yang sebenarnya bukan hanya dia yang harus dilempari batu, tapi laki-laki juga. Nah, tapi lihat, saya mau bahas lebih detail. Perempuan ini ditempatkan di tengah-tengah. Lihat ayat 2 tadi. Banyak orang datang ke situ. Banyak orang datang duduk di bait Allah mendengarkan pengajaran Yesus. Dan perempuan itu diletakkan di tengah-tengah. Bagaimana malunya perempuan itu. Bagaimana hancurnya hatinya. Bagaimana hancurnya harga dirinya. Rusaknya harga dirinya. Dan bagaimana ia sudah memikirkan bagaimana ia akan mati sebentar lagi. Betul? Karena dalam Imamat 20 ayat 10 itulah hukum Musa. Orang atau laki-laki dan perempuan, sebenarnya si laki-laki dan perempuan yang kedapatan berbuat zina harus dilempari batu sampai mati. Dua-duanya dilempari batu. Tapi lihat ahli-ahli Taurat di sini. Perempuan-perempuan katanya, tidak laki-laki dan perempuan. Jangan ya kan. Jangan ya kan. Nah,
Tapi lihat, perempuan itu begitu malunya di situ. Seluruh rakyat datang melihat dia. Kedapatan berbuat dosa. Pernahkah kau malu seperti perempuan ini? Mungkin keluargamu saja yang tahu. Kau sudah berbuat zina mungkin dengan pacarmu, lalu ketahuan. Kau hamil di ruang nikah, keluargamu tahu, tetangga-tetanggamu tahu. Sangat memalukan. Betul? Sangat memalukan. Tapi hari ini saya bawakan berita baik kepada kamu. Oke? Video ini belum berhenti. Saya akan bacakan ayat selanjutnya, ayat 6. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tapi Yesus membungkuk lalu menurus dengan jarinya di tanah. Lihat baik-baik. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat ini hanya mau menyalahkan Yesus. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini hanya mau mencari kesalahan Yesus. Jangan kita menjadi orang Farisi. Amin. Jangan kita menjadi seperti ahli-ahli Taurat ini, yang selalu mencari kesalahan orang lain, yang selalu menghakimi orang lain, yang selalu mengatakan bahwa diri yang paling hebat, dirinya yang paling suci, diri yang paling jago. Ibu saya selalu katakan, kau jangan demikian. Jangan pernah merasa dirimu hebat. Kalau kau nggak mau ikut orang lain, silakan, biarkan dia. Itu pesan ibu saya kepada saya. Karena saya biasanya selalu kayak gitu, selalu mengkritisi apa yang salah menurut pandangan saya. Iya kan? Tapi kalau misalnya perbedaan doktrin yang biasa, it's okay, gak usah dikritiki, Will, katanya. Biarkan aja. Iya kan aja, ya kan? Tapi lihat di sini, orang-orang Farisi mau mencari kesalahan Yesus. Orang-orang Farisi hanya menghakimi, hanya mengatakan bahwa diri yang paling hebat, bahwa dia adalah orang yang paling kudus, dan orang lain salah. Dan lihat baik-baik ayat selanjutnya. Saya bacakan, Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Yesus menghiraukan apa kata ahli-ahli Taurat itu. Yesus tahu apa yang dimaksudkan oleh ahli Taurat itu, yaitu mau menyalahkan dia, mau menghakimi perempuan ini, mau menghukum perempuan ini. Tapi Yesus tidak mau ikut campur, bukan tidak mau ikut campur, tidak memperdulikan apa kata-kata orang yang jahat tentang dia, apa kata-kata orang yang mau mencobai dia. Oke? Nah, ayat 7, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, tengoklah, Yesus udah nggak menergi mereka. Menergi itu artinya udah nggak memperdulikan mereka. Tapi apa? Mereka terus bertanya. Dan Yesus mengatakan, apa kata Yesus? Ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Yesus mengatakan, siapa engkau yang tidak pernah berdosa? Engkau yang pertama kali melemparkan batu kepada perempuan itu. Siapa engkau yang tidak pernah melakukan perzinahan? Engkau yang tidak pernah melakukan satu dosa apapun, engkau yang pertama kali melemparkan batu kepada perempuan itu. Dan lihat baik-baik, Alkitab berkata bahwa semua manusia sudah berbuat dosa. Itu sebabnya jangan pernah lihat apa kesalahan orang lain. Jangan pernah melihat apa selumbar yang ada di mata orang lain, sedangkan ada balok yang menutupi matamu. Jangan selalu mengatakan bahwa aku yang paling hebat, aku yang paling suci, aku yang paling benar, dan orang lain itu salah, orang lain itu najis, orang lain itu orang berdosa. Jangan demikian. Jangan terlalu sibuk mengatakan bahwa diri kita yang paling kudus. Jangan. Tapi ingat baik-baik. Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Mari kita koreksi diri kita agar kita hidup benar di hadapan Tuhan. Mari kita koreksi hidup kita agar kita hidup takut akan Tuhan. Dan kita akan terus menjadi lebih baik. Amin. Nah, ayat yang ke-9. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Di sini dikatakan bahwa bukan ahli Taurat dan orang-orang Farisi saja yang pergi. Karena apa? Karena setelah mereka mendengar perkataan itu, mereka di sini bukan hanya ahli Taurat. Karena apa? Karena dalam kalimat keduanya, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu. Semua mereka pergi, mulai dari yang tertua, mulai dari yang paling banyak dosanya. Karena semakin lama ia hidup, semakin banyak dosanya. Jadi mereka pergi meninggalkan perempuan ini dan meninggalkan Yesus. Semuanya pergi, bukan hanya ahli Taurat itu, bukan hanya orang Farisi, tapi semua orang yang tadi mau mendengar perkataan Yesus, yang mau mendengar ajaran Yesus. Semua orang-orang percaya mungkin yang sudah tahu bagaimana engkau berbuat dosa, bagaimana engkau berbuat zina, bagaimana engkau kedapatan berbuat dosa, semuanya pergi meninggalkan.
dan engkau punya kesempatan bersama dengan Yesus. Lihat baik-baik, tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Bagaimana malunya perempuan itu, dia tidak berani mungkin melihat orang banyak itu, dia menutup mukanya, dia menutup wajahnya karena saking malunya, dia tidak punya harga diri lagi. Dan dia berpikir bahwa sebentar lagi aku akan mati. Tapi lihat baik-baik, one by one mereka pergi, satu demi satu mereka pergi. Dan engkau mungkin yang kedapatan berbuat dosa, engkau punya kesempatan bersama dengan Yesus. Amin. Kalaupun ada orang-orang yang sudah tahu bagaimana engkau sudah berbuat dosa, bagaimana engkau kedapatan berbuat dosa, bagaimana engkau kedapatan berbuat zina, datang pada Yesus. Sebelum engkau dibawa kepada Yesus, diseret seperti berbuat ini, hari ini datang pada Yesus, punyai kesempatan bersama dengan Yesus. Dan percayalah, ada pemulihan, ada pengampunan, ada penerimaan. Mari kita baca kabar baik ini ayat 10-11. Saya berharap teman-teman belum bosan mendengarkan video ini ya. Jangan bosan, oke? Ayat 10-11. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Nothing." Tidak ada. Tidak ada Tuhan. Dan ini juga membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Oke? Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji Engkau Tuhan. Yesus bertanya, mana mereka yang menghukum kau? Mana mereka yang tahu engkau sudah berbuat dosa? Mana mereka yang tahu bahwa engkau sudah kedapatan berbuat zina? Mana keluargamu, teman-temanmu, sahabat-sahabatmu yang mengejek-ngejek engkau karena engkau sudah jatuh ke dalam dosa? Saya bukan berbicara mengenai hyper grace atau kasih karunia yang dimurah-murahkan. Dan saya bukan berarti melegalkan seks di luar nikah. No, tidak. Tapi saya berbicara kepada orang-orang yang sudah terlanjur melakukan hubungan seks di luar nikah, yaitu dosa. Tapi saya tidak mau menekan mereka. Mengapa saya tidak mau menekan mereka? Karena mereka sudah ditekan oleh dosa mereka. Setan sudah menekan mereka ketika mereka ada dalam dosa mereka. Dan saya hari ini sebagai hamba Tuhan, saya bukan seorang pendeta, tapi saya hamba Tuhan. Saya bawakan berita baik bahwa Tuhan akan mengampunimu, Tuhan akan memulihkan hidupmu, engkau akan dilepaskan Tuhan dari tekanan-tekanan setan itu. Amin. Karena ada orang yang mengatakan jangan berbicara hyper grace. Saya nggak berbicara hyper grace. Karena apalagi coba yang mau kita lakukan kepada orang yang sudah kedapatan berbuat dosa, yang pasti kita pulihkan dia. Amin. Kita motivasi dia untuk bertobat. Ini perkataan Yesus sendiri. Aku pun tidak menghukum kau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Hari ini, apakah engkau sudah pernah melakukan hubungan seks dengan pacarmu? Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin yang sudah pernah melakukan hubungan seks dengan orang lain, dengan istri orang, dengan suami orang. Yesus tidak menghukum engkau. Kalaupun kedapatan engkau selingkuh, kedapatan engkau melakukan hubungan seks di luar nikah, datang pada Yesus. Yesus tidak menghukum engkau. Yesus mengampuni engkau. Yesus sayang padamu. Engkau masih punya masa depan. Engkau masih punya harapan. Engkau masih punya tujuan hidup, di mana engkau mau mempermuliakan Tuhan, di mana engkau akan menyaksikan aibmu yang dulu, di mana engkau sudah pernah jatuh dalam dosa, dipulihkan Tuhan, diubahkan Tuhan. Hidup lamamu sudah berlalu, tapi engkau diubahkan oleh Tuhan, dan itu menjadi kesaksian bahwa Yesus memulihkan hidupmu. Hari ini engkau yang sudah terlanjur melakukan hubungan seks, Yesus tidak menghukum engkau. Kalau kau mau datang pada Yesus, Yesus tidak menghukum engkau. Tapi ingat baik-baik, jangan berbuat dosa lagi. Jangan kembali kepada hidup lamamu. Mengapa saya katakan demikian? Karena dalam Alkitab juga dituliskan ketika seorang dilepaskan dari roh jahat, ketika roh jahat itu diusir keluar dari tubuhnya, dari hatinya kosong, penuh, bersih, tersapu. Roh Kudus ada dalam hatinya, tapi ia tidak mengisi hati dengan firman. Ia tidak mengisi hidupnya dengan hidup takut akan Tuhan. Dan lihat baik-baik betapa liciknya roh jahat itu, betapa liciknya roh kenajisan itu, betapa liciknya roh penyakit itu,
Betapa liciknya roh kemiskinan itu. Ketika engkau sudah diberkati, ketika engkau sudah disembuhkan oleh Tuhan atas penyakitmu, ketika hidupmu sudah dipulihkan oleh Tuhan, ketika engkau sudah diampuni oleh Tuhan, dan engkau lupa, engkau tidak mengisi hatimu dengan firman, engkau tidak hidup takut akan Tuhan, engkau tidak hidup pada jalan Tuhan, maka setan yang sama itu, yang pernah merasukimu, yang pernah ada dalam hidupmu, yang pernah menekan engkau, yang pernah membuat engkau susah, yang pernah membuat engkau sakit, yang pernah membuat engkau terjerat dalam dosa perzinahan, datang lagi dan dia lihat bersih, dan dia panggil 7 roh jahat yang lebih jahat dari dia, lapang sama-sama dia, dan akan merasukimu lagi. Hari ini jangan beri kesempatan kepada iblis, jangan beri kesempatan kepada dosa, jangan beri kesempatan kepada roh jahat yang pernah merasukimu itu, yang pernah datang dalam hidupmu itu, yang pernah menguasai engkau lagi, yang pernah menguasai engkau dulu. Hari ini Yesus mengampunimu. Datang pada Yesus. Engkau masih punya masa depan, engkau masih punya harapan, engkau masih punya satu pengharapan kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu dan Tuhan akan memulihkan hidupmu. Hidup dalam Yesus. 2 Korintus 5 ayat 17, siapa yang ada dalam Kristus ialah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Saya berdoa hari ini kau mau hidup dalam Yesus. Khususnya untuk yang sudah melakukan hubungan seks di luar nikah, waktu pacaran mungkin melakukan hubungan seks, kau mungkin bertanya kepada saya, Kak Willy, apakah ada yang mau sama aku? Aku sudah kotor, aku sudah rusak, aku udah gak perawan lagi. Apakah ada yang mau sama aku? Ketika engkau hidup dalam Yesus, ingat baik-baik, ketika engkau hidup di dalam Yesus, engkau adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ada yang mau sama aku. Itu sebabnya hiduplah betul-betul, hiduplah sungguh-sungguh dalam Tuhan, hiduplah takut akan Tuhan. Tunjukkanlah buah-buah pertobatanmu dan berkepribadianlah yang baik. Amin. Kalau ada laki-laki yang mau menerimamu nantinya, terimalah dengan baik, jangan kau banyak tingkah. Jangan kau banyak tingkah. Kau harus terus terang kepada pacarmu, Bang atau Kak, aku udah rusak, aku punya masa lalu yang buruk. Saya berdoa kalau kau memang hidup dalam Yesus, maka pacarmu itu, pasangan hidupmu itu mau menerima masa lalumu, dan engkau harus hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Amin. Saya pernah dengan pertanyaan seperti itu. Saya katakan, kalau memang kepribadiannya itu cocok, it's okay. Ya kan? Karena kita nggak tahu nanti. Tapi Tuhan pasti persiapkan yang terbaik. Amin. Tuhan pasti persiapkan yang terbaik buat kita. Tuhan pasti persiapkan yang terbaik pada waktu yang terbaik. Asalkan kita berserah kepadanya, asalkan kita mengandalkan Dia, asalkan kita dekat, hidup dalam Dia, berbuah di dalamnya. Saya berharap ini bisa memberkati teman-teman sekalian. Saya berharap ini bisa meneguhkan teman-teman sekalian. Saya berharap ini bisa memotivasi teman-teman sekalian. Engkau cewek-cewek yang sudah pernah jatuh dalam dosa perzinahan, bertobat. Amin, bertobat. Kalau memang pacarmu sekarang masih bersamamu dan dia mau bertobat sungguh-sungguh, silahkan. Silahkan, lanjutkan hubungan kalian. Tapi kalau memang dia tidak menunjukkan bahwa pertobatannya, putuskan sekarang ini. Dan percayalah, engkau akan dapatkan pasangan hidup yang lebih baik nantinya, yang akan menerima masa lalu. Percayalah. Percayalah. Amin. Saya berdoa, ada banyak orang-orang yang dipulihkan oleh Tuhan. Ada banyak orang-orang yang menerima pengampunan dari Tuhan. Ada banyak orang-orang yang merasakan jamahan Tuhan, yang merasakan kuasa Tuhan, yang merasakan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kuasa Tuhan, terima kasih Tuhan, terima pengampunan dari Tuhan, terima pemulihan dari Tuhan. Hidupmu sudah menjadi baru. Dalam nama Yesus, terimalah berkat firman Tuhan ini, terimalah rema ini, dan melangkahlah dalam Yesus, hiduplah dalam Yesus. Saya berdoa video ini bisa memberkati, dan jangan lupa subscribe channel ini. Dan apabila teman-teman diberkati lewat video ini, marilah ringankan langkah untuk membagikannya kepada mungkin orang-orang yang sudah berjalan dalam dosa, yang pernah melakukan dosa. Saya berdoa kiranya ini bisa memberkati, dan saya berharap segala kemuliaan yang kalau mau kirim kepada saya, kepada saya, dan segala kemuliaan untuk berbagi. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Ayo jadi